Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang pemuda. Pemuda ini tinggal di sebuah desa. Desa tempat tinggalnya dikelilingi oleh area perkebunan. Dan ternyata, pemuda ini nekat mencuri buah di salah satu kebun milik warga. Namun dia tidak menyangka bahwa pemilik kebun tersebut ternyata memelihara suatu makhluk yang menjaga kebun miliknya. Jadi, sosok pemuda itu benar-benar diteror oleh makhluk tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan. Kalau yang mau sambil tiduran, silakan. Tapi, kalau yang sambil kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Kalau kalian tetap ingin mendengarkan, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sebut saja nama saya Yusuf. Saya tinggal di sebuah desa yang dikelilingi oleh area perkebunan yang cukup luas. Area perkebunan di desa saya ini banyak ditumbuhi oleh pohon buah-buahan. Dari mulai pohon rambutan, pohon mangga, pohon belimbing, dan pohon durian. Kebanyakan area perkebunan di desa saya ini dimiliki oleh salah seorang warga. Sebut saja namanya Pak Yudo. Pak Yudo ini terkenal di desa saya sebagai orang yang cukup kaya. Dia mempunyai banyak area perkebunan, dan termasuk perkebunan durian yang paling luas. Namun Pak Yudo ini terkenal sebagai orang yang cukup pelit. Tak jarang warga yang meminta buah-buahan di kebun Pak Yudo selalu mendapatkan caci maki dari dirinya. Bahkan yang parahnya, menurut kabar beritanya, Pak Yudo ini memelihara makhluk halus. Dan makhluk halus ini yang menjaga area perkebunannya. Pernah ada suatu peristiwa. Waktu itu ada salah satu warga yang berani mengambil buah milik Pak Yudo di kebunnya. Namun esok harinya, warga tersebut langsung mengembalikan buah hasil curiannya itu. Menurut kabar yang beredar, warga tersebut semalaman dari pulang mencuri buah itu, dia diteror oleh penunggu kebunnya Pak Yudo. Entah apa yang menerornya, namun dia sangat ketakutan. Bahkan sesudah mengembalikan buah tersebut, warga itu sempat sakit selama 3 hari. Dan dari situlah kabar mulai beredar bahwa kebun milik Pak Yudo ini ada penunggunya. Hingga warga di sana tak ada lagi yang berani. Namun bagi saya, sebagai anak muda, cerita tersebut seperti seakan cerita yang mengada-ngada dan sengaja dibuat untuk menakut-nakuti, supaya tak ada lagi yang berani mencuri buah milik Pak Yudo. Waktu itu aku berpikir, kenapa Pak Yudo harus mengarang cerita seperti itu? Hingga warga tak ada yang berani. Padahal jelas-jelas kebun buah milik Pak Yudo ini sangat luas. Hingga tak jarang banyak buah di kebun milik Pak Yudo ini yang berjatuhan dan hingga busuk di tanah. Bagiku itu adalah hal yang sangat mubazir. Tapi masyarakat di sana tak ada yang berani mengambil, walaupun buah itu sudah tergeletak di tanah. Sempat ada warga yang meminta langsung ke Pak Yudo. Namun karena Pak Yudo ini terkenal kikir, dia enggan memberi buah tersebut, walaupun buah itu sudah terjatuh di tanah. Hingga pada suatu malam. Waktu itu, aku biasa berkumpul dengan teman-teman.
Ada dua teman dekatku di desa itu. Sebut saja namanya Dadan dan Dodi. Rumah saya adalah tempat berkumpul teman-teman saya itu. Saya masih tinggal dengan orang tua. Bentuk bangunan tempat tinggal saya ini berbentuk L. Kamar saya berada di samping, tepat di lekukan L itu. Jadi, di kamar saya ada sebuah pintu yang bisa langsung mengarah keluar. Kalau ada teman, tidak harus melewati pintu utama di depan. Pada malam itu, Dodi dan Dadan berkumpul di rumah saya seperti biasa. Kita bermain gitar, bernyanyi-nyanyi, dan mengobrol ke sana ke sini. Hingga pada pukul setengah 10 malam, waktu itu aku mulai berbincang dengan teman saya. Dan kita ngambil durian yuk di kebun Pak Yudo. Ah, kamu Sup, yang bener aja. Kamu tahu kan, kebun Pak Yudo itu angker. Alah, itu paling cerita yang dibuat-buat. Lagi pula, sekarang ini lagi musim durian. Aku tadi siang lewat waktu nyari rumput. Pas lewat kebun Pak Yudo ini, buah duriannya gede-gede. Ditambah lagi, wanginya itu dan bener-bener menggoda. Udah, kita coba aja ambil. Jangan banyak-banyak. Ngambil aja 3. Aku 1, kamu 1, si Dodi 1. Gimana? Mau nggak kalau kayak gitu? Ah, Sup, kamu jangan nyari penyakit, Sup. Lagian, kalau memang istilahnya cuma buah durian, kita bisa beli kan di pasar. Nih, Dod, kalau beli, harganya lumayan. Lagian pasar itu jauh. Udah yang ada aja kita ambil. Sekalian kita coba, bener gak sih omongan warga itu yang nyebutin angker? Beneran nih, kalau nggak mau aku berangkat sendiri. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, yuk. Tapi kalau ada apa-apa, gimana? Tenang, aku tanggung jawab. Dan setelah itu, kami memutuskan untuk pergi ke kebun milik Pak Yudo. Kebun milik Pak Yudo ini berada di utara ujung desa. Dan di sana, tepat di ujung desanya tidak ada pos ronda. Pos ronda di desa saya ini berada di tengah desa dan di ujung desa sebelah barat. Jadi di sebelah utara itu memang tak ada pos ronda. Karena memang lingkungan di ujung desa sebelah utara itu tak ada jalan lain. Jadi hanya ada jalan buntu dan langsung area perkebunan. Sedangkan setelah area perkebunan, di sananya hanya ada sebuah sungai. Jadi jarang orang yang melewati area tersebut, kecuali siang saja. Itu juga khusus bagi para orang-orang yang hendak mencari rumput. Singkat cerita, saya waktu itu menyiapkan alat penerangan. Tak lupa, saya berbekal sarung waktu itu. Khawatirnya ada warga yang melintas atau kebetulan ada ronda malam yang sedang berkeliling. Jadi kita tidak kelihatan sedang mengambil buah durian. Kami mulai berjalan, melewati rumah-rumah penduduk. Dan tak terasa, akhirnya kita sampai di ujung desa sebelah utara. Saat hendak masuk ke area perkebunan, Dodi waktu itu mulai ragu. Sob, udah mending kita balik lagi aja yuk. Kok aku serem ya ngelihatnya, tempatnya gelap gitu. Dod, nih namanya kebun pasti gelap. Kalau memang pengen terang, tuh kamu ke pasar sana. Udah, apa kamu gak nyium nih bau durian? Aduh, udah nikmat banget. Udah, kita cepet-cepet ngambil langsung balik lagi. Dodi waktu itu mulai merasakan penciumannya. Dan ternyata setelah dia mencoba mencium, aroma bau durian itu mulai tercium dan sepertinya Dodi tergoda. Akhirnya, kami mulai memasuki area perkebunan tersebut. Saat sudah mulai masuk, aroma bau durian benar-benar tercium jelas.
Saya waktu itu langsung mengarahkan lampu senter saya, melihat ke arah atas ke tempat ke pohon durian tersebut. Buah duriannya cukup banyak. Bahkan aku melihat di beberapa pohon ada durian yang ukurannya cukup besar. Aku tidak tahu jenis durian apa. Yang pasti, buah durian itu hampir sebesar kepala manusia. Dan, Dod, kalian cari dulu buah durian yang memang jatuh di bawah. Kalau memang gak nemu, baru kita panjat. Soalnya pohonnya lumayan tinggi. Dodi dan Dadan waktu itu mengikuti perintah saya. Mereka berkeliling mencari buah durian. Namun mereka tidak berkeliling jauh. Hanya sekitar 15 meter dari posisi saya. Saya pun waktu itu sambil menyalakan lampu senter mencari buah durian yang di bawah. Sesekali saya arahkan lampu senter saya ke atas, sambil melihat-lihat buah durian yang ukurannya cukup besar dan matang. Sob, gak ada yang jatuh. Udah kamu panjat aja. Memang kenapa sih, Dod? Kamu kayak ketakutan. Sob, suasananya mulai gak enak. Udah cepat aja kamu panjat, biar kita yang di bawah. Aku waktu itu memutuskan untuk langsung memanjat pohon durian. Sebelum memanjat pohon durian, aku letakkan lampu senter yang aku bawa dan dititipkan kepada Dodi. Karena waktu itu, kalau aku naik sambil memegangi lampu senter, cukup susah juga. Akhirnya aku mulai naik ke pohon durian tersebut. Hingga aku sampai di salah satu dahan yang ada pohon durian dengan ukuran yang cukup besar. Di situ, saat aku hendak memetik buah durian itu, terdengar suara burung daradasi atau di desa saya biasa disebut dengan burung uncuing. Waktu itu aku sempat terdiam sebelum memetik buah durian itu. Terdengar burung daradasi ini posisinya cukup dekat, namun suaranya benar-benar terdengar cukup menyeramkan. Sob, cepetan ayo. Iya, tunggu bentar. Aku lalu petik buah durian yang ukurannya sebesar kepala manusia. Setelah aku petik itu, entah kenapa, aku merasakan seperti ada yang mengawasi saya dari atas. Sebelum menjatuhkan buah durian itu, aku sempat melihat ke sekeliling dulu. Tak ada yang aneh. Aku mulai lempar buah durian itu ke bawah. Dodi dan Dadan langsung mengambil buah durian yang saya lemparkan ke bawah. Sob, pelan-pelan jatuhinnya. Buah duriannya agak pecah. Iya, maaf. Dan saat kulihat Dadan dan Dodi mengambil buah durian itu, tak jauh dari mereka, di balik pohon durian, aku melihat ada sosok bayangan hitam. Sosok itu memperhatikan Dodi dan Dadan. Karena waktu itu aku tidak bawa senter, aku melihatnya tidak terlalu jelas. Dan saat aku memalingkan pandanganku dan kuarahkan kembali, sosok itu sudah tidak ada. Dan setelah itu, suara burung daradasi mulai terdengar kembali. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku memutuskan untuk turun. Dan saat aku turun ini, belum sampai ke tanah, sekitar 3 meteran lagi sampai ke tanah, aku mendengar tepat dari atas pohon durian yang aku panjat, ada suara mendem. Otomatis, aku langsung menoleh ke atas. Tepat di dahan yang bekas aku diami, ada sesosok bayangan hitam. Tubuhnya itu dipenuhi oleh bulu, matanya merah. Tampak sorot matanya itu seakan benar-benar tajam. Aku yang waktu itu kaget, langsung melepaskan pegangan tanganku di pohon. Otomatis, aku langsung jatuh ke bawah. Dodi dan Dadan yang melihatku jatuh, mereka kaget. Langsung mereka menghampiriku. Sob, kenapa Sob? Dod,
lihat ke atas Don, lihat. Dodi waktu itu refleks mengarahkan lampu senternya ke atas. Dan saat melihat ke atas, tak ada apapun di sana. Gak ada apa-apa Sob. Udah, ngambil satu aja, kita langsung balik. Dan waktu itu mulai merasakan hal yang sama juga. Udah ayo cepat aja yuk. Buah durian langsung dimasukkan ke dalam sarung waktu itu. Dan saat hendak melangkah pulang, tepat di belakang kami ada suara yang memanggil. Mau kemana? Otomatis kita bertiga langsung menoleh ke arah sumber suara. Dan saat kami menoleh, dengan lampu senter yang refleks kami arahkan ke sumber suara, tampak dengan jelas sosok makhluk dengan tinggi yang mencapai 2,5 meter. Sosok itu benar-benar menyeramkan. Dengan tubuhnya yang berwarna hitam dipenuhi oleh bulu, serta matanya yang berwarna merah. Kuku-kuku tangannya yang panjang. Sosok itu menatap kami bertiga, sambil menyeringai memperlihatkan taringnya yang tajam. Waktu itu tanpa pikiran panjang, kami bertiga langsung berlari. Cepat-cepat kami meninggalkan area perkebunan tersebut. Hingga akhirnya kita sampai di area pemukiman warga. Saat nyampai ke pemukiman warga pun, kami masih berlari. Tepat di belakang kami, suara burung darah dasi itu masih terdengar. Seakan burung itu terus mengikuti kami. Namun waktu itu kami tidak peduli. Kami terus pacu langkah hingga akhirnya kami sampai di rumahku. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka pintu dan masuk ke kamar. Tampak wajah ketakutan dari Dodi dan Dadan. Kami hanya terdiam. Hingga setelah beberapa saat, Dodi mulai bilang, Sob, kata aku juga apa? Setannya muncul kan? Terus sekarang gimana? Duh, gak tahu Dot. Udah, kita tutup aja pintu. Terus kunci, kalian berdua jangan ada yang pulang. Udah nginep aja di sini. Aku juga udah gak kepikiran pulang. Mendingan nginep, gak berani aku pulang. Takutnya itu setan malah nyegat di jalan. Lagian, itu di desa tadi jalanan sepi banget. Gak tahu ada yang ronda atau enggak. Soalnya gak kedengeran ada suara kentungan. Ya udah. Aku waktu itu langsung menutup pintu. Dan saat hendak menutup pintu, samar-samar dari kejauhan, tepat di halaman rumah, aku melihat sosok hitam itu seperti berdiri. Aku langsung banting pintu dan aku kunci waktu itu. Gordeng di jendela pun langsung aku tutup. Sob, kenapa Sob? Itu di luar. Setan yang ngikutin. Ah, kamu yang benar. Asli aku gak bohong. Itu setannya kayak terus ngikutin. Dan tak berapa lama, di pintu kamar yang langsung mengarah keluar, ada yang mengetuk. Kami bertiga hanya diam waktu itu. Karena tak ada suara. Hanya ketukan saja. Bahkan suara langkahnya pun tidak terdengar mendekat. Kalau memang ada orang, jelas-jelas sebelum sampai ke arah pintu kamar, suara kakinya pasti terdengar jelas. Ini tidak terdengar sama sekali. Kami bertiga hanya terdiam sambil menatap ke arah pintu. Suara ketukan itu kembali terulang. Kami terus saja terdiam. Hingga tak berapa lama, lampu di kamarku mendadak mulai redup. Kami melihat ke arah lampu. Tak ada yang aneh. Lampu itu tiba-tiba kembali terang dan langsung redup kembali.
Dan akhirnya lampu kamarku langsung mati. Saat lampu kamar mati, aku waktu itu benar-benar langsung ketakutan. Dengan cepat, aku langsung bangkit dan berlari ke arah pintu yang menjadi penghubung antara kamar dengan ruang tamu. Aku bergegas membuka pintu tersebut, diikuti oleh Dodi dan Dadan dari belakang. Kami masuk ke ruang tamu, sedangkan posisi di ruang tamu itu lampunya tetap menyala. Kami hanya diam. Kami waktu itu bingung harus berbuat apa. Hingga tak berapa lama, kami mendengar pintu kamar yang menjadi pintu utama yang langsung mengarah keluar itu seperti dibuka. Sedangkan kalau pintu kamar itu dibuka, pasti menimbulkan bunyi karena pintu itu agak menempel dengan lantai. Mendengar suara pintu terbuka, kami bertiga langsung saling bertatap-tatapan. Karena jelas-jelas tadi pintu itu dikunci. Kami hanya diam, sambil pandangan kami langsung mengarah ke arah pintu yang menjadi penghubung antara kamar dengan ruang tamu. Dan setelah itu, kami mendengar ada suara geraman dari arah kamar. Mendengar suara itu, jantung saya sendiri seperti langsung mau copot. Ditambah lagi, lampu ruang tamu tiba-tiba seperti lampu kamar saya mulai redup. Melihat lampu seperti itu, bergegas saya hendak berlari ke arah kamar Bapak. Dan saat sedang melangkah ke kamar Bapak itu, Dodi dan Dadan langsung memanggil, "Sob, itu di pintu, Sob, Sob." Aku menoleh ke arah pintu yang menjadi penghubung antara kamar dengan ruang tamu. Tampak sosok makhluk hitam itu sudah memperlihatkan wujudnya. Dia memperlihatkan wajah menyeramkan. Dan setelah itu, lampu di ruang tamu itu langsung meledak. Bergegas waktu itu, aku langsung memanggil Bapak. "Bapak, Bapak, Bapak." Dan tak berapa lama, aku mendengar teriakan dari Dadan dan Dodi. "Sup, sup, tolong, sup, sup." Karena gelap, aku tidak melihat mereka berdua seperti apa. Namun dari bayangannya, Yusuf dan Dadan itu seperti diangkat oleh sesuatu. Aku benar-benar panik waktu itu. Mau menolong kedua temanku, tapi harus bagaimana? Aku terus saja menggedor-gedor pintu kamar Bapak sambil terus berteriak, "Pak, tolong Pak, Pak, tolong." Hingga tak berapa lama, Bapak langsung keluar. Dia kaget waktu itu melihat lampu ruang tamu gelap. "Kenapa? Pak, itu Pak." Samar-samar Bapak melihat ada sesosok makhluk yang seperti mengangkat dua orang dengan tangannya. Melihat makhluk itu bukan manusia, Bapak langsung berlari masuk ke dalam kamar. Aku langsung masuk ke kamar Bapak waktu itu. Bapak seperti mengambil sesuatu dari lemari bajunya. Bergegas Bapak langsung berlari keluar kamar. Kulihat Bapak melemparkan sesuatu ke makhluk itu. Dan ketika benda yang dilemparkan oleh Bapak mengenai makhluk itu langsung menggeram dan seperti menjatuhkan kedua teman saya. Dan langsung menghilang. Bapak bergegas langsung menyalakan lampu kamar. Dan setelah lampu kamar dinyalakan, cahaya dari lampu kamar Bapak sedikit menerangi ruangan tamu. Aku waktu itu langsung berlari menghampiri Dodi dan Dadan. "Dan, kalian gak apa-apa?"
Namun tak ada jawaban dari kedua teman saya itu. Bapak langsung mengambil lampu senter. Saat dilihat, Dadan dan Dodi ini, mereka seperti melihat ke arah depan dengan tatapan yang kosong. Dan, Dot, sadar weh, sadar, sadar. Mereka tidak menjawab sama sekali. Aku benar-benar panik waktu itu. Namun saat ku tempelkan telingaku ke dada mereka, detak jantung mereka masih terdengar. Pak, gimana ini Pak? Aduh gimana ya? Udah malam lagi. Bentar. Sini bawa dulu ke kamar sebelah. Bapak lalu membawa kedua teman saya ini ke kamar sebelah. Kamar sebelah ini biasa ditempati oleh kakakku. Namun kakakku waktu itu bekerja di luar kota. Jadi kamar itu kosong. Dan saat sudah masuk ke kamar, dinyalakan lampu kamar tersebut. Tampak dengan jelas wajah Dodi dan wajah Dadan. Seperti benar-benar mereka kosong. Jadi seperti orang tidak sadar, namun kedua mata mereka tetap terbuka. Aku terus saja mengajak mereka berbicara, namun mereka tetap diam. Bapak pun seperti bingung melihat kondisi mereka berdua. Sub, kamu habis dari mana? Jujur sama Bapak. Anu Pak, jujur habis dari mana kamu? Habis ngambil durian Pak, di kebun Pak Yudo. Astagfirullahaladzim, kamu maling? Iya Pak, ya tadinya cuma pengen aja Pak. Goblok kamu, udah tahu kan, kebun itu angker, ada penunggunya. Sekarang bagaimana nasib teman kamu ini? Kamu harus siap tanggung jawab. Tapi Yusuf harus bagaimana Pak? Yusuf bingung. Bapak langsung terdiam saat mendengar jawabanku seperti itu. Dia seperti berpikir beberapa saat. Tak lama kemudian, Bapak langsung berlari ke arah dapur. Aku hanya diam sambil melihat Bapak. Dan tak berapa lama, Bapak keluar dari dapur sambil membawa kentongan yang biasa Bapak gunakan saat melaksanakan ronda malam. Pak, mau kemana Pak? Bapak mau minta tolong. Bapak bingung harus kayak gimana. Bapak lalu keluar rumah. Bapak mulai menabuh kentongan tersebut. Hingga tak berapa lama, beberapa tetangga yang berdekatan dengan rumah Bapak langsung menghampiri Bapak. Bapak menceritakan apa yang terjadi. Beberapa warga yang mendengar itu lalu melihat ke dalam. Mereka kaget melihat kondisi kedua temanku yang seperti itu. Tak berapa lama kemudian Bapak bertanya kepada salah satu warga yang datang. Pak, harus kayak gimana ya? Saya bingung. Gini aja Pak, kita coba temuin Mbak Samsul. Saya dengar, dulu warga yang pernah ngambil buah milik Pak Yudo ini, dia diobati Mbak Samsul. Pak Samsul? Iya, dia memang tidak pernah memperlihatkan kalau dia bisa atau mengerti tentang hal-hal seperti itu. Tapi kita coba aja, siapa tahu bisa. Tapi saya nggak mungkin ninggalin anak saya dan kedua temannya kayak gini. Ya udah, biar saya dan Pak Samri yang menyusul Mbak Samsul. Dan setelah itu, kedua warga itu langsung pergi untuk menyusul ke rumah Mbak Samsul. Tak berapa lama kemudian, Mbah Samsul datang bersama kedua warga tersebut. Setelah masuk, Bapak lalu menceritakan perihal kejadian yang kami alami. Tampak wajah Mbah Samsul benar-benar serius. Aku hanya tertunduk. Saat melihat kondisi kedua temanku, Mbah Samsul hanya menggeleng-geleng. Terus Mbah Samsul lalu berjongkok. Dia memegangi kepala Dodi, seperti membacakan beberapa doa. Dan setelah itu, dia mengusap wajah Dodi. Dan saat sesudah diusap oleh Mbah Samsul ini, Dodi mulai seperti siuman.
Namun dia seperti shock. Bahkan saat sadar dia masih kaget. Seakan dia masih merasakan kejadian saat dia diangkat oleh makhluk menyeramkan itu. Begitu juga dengan Dadan. Setelah Dadan diusap wajahnya oleh Mbah Samsul, dia pun seperti itu. Dan, sadar, sadar. Mereka tampak masih shock. Belum bisa ditanya. Namun dari wajahnya sudah ada bereaksi. Saya minta air, Pak, ujar Mbah Samsul. Bapak lalu bergegas mengambil air minum. Setelah itu, air yang diberikan oleh Bapak dibaca-bacakan doa oleh Mbah Samsul. Dan air itu lalu diminumkan kepada Dodi dan Dadan. Dan setelah meminum air tersebut, lama-kelamaan, kedua temanku lumayan tenang. Buah durian yang kalian ambil mana? Itu masih di kamar, Pak. Mana sini ambil? Ayahku lalu berlari ke arah kamar. Dia mengambil buah durian yang waktu itu masih tertutup oleh sarung. Sob, ini buah duriannya. Iya, Pak, itu di dalam sarung. Bapakku lalu mengambil buah durian itu dan diserahkan kepada Mbah Samsul. Ini yang punya ide ngambil ini siapa? Saya, Pak. Maaf, Pak. Besok nanti kamu temui Pak Yudo. Kamu minta maaf. Kalau perlu, bayar. Buah durian ini seharga berapa? Tapi Pak Yudo sendiri yang harus menentukan harganya. Mudah-mudahan Pak Yudo mau memaafkan perbuatan kalian. Dan dia bisa menarik makhluk tersebut. Jujur saja, saya hanya bisa menahan. Karena makhluk itu pasti akan datang kembali. Malam ini, saya bawa garam. Garam ini taburi sekeliling rumah. Kalau tidak, makhluk itu pasti datang lagi. Kalau sesudah terdengar azan subuh, makhluk itu pasti tidak akan datang. Pagi harinya kalian cepat-cepat langsung temui Pak Yudo. Baik, Pak, ujar bapakku. Dan setelah itu, Mbah Samsul kembali pulang. Tetangga bapak yang waktu itu berdatangan diminta tolong oleh bapak supaya menemani kami di rumah. Waktu itu warga yang datang hanya 4 orang. Dan bapak meminta tolong kepada warga yang datang itu supaya mereka bungkam, tidak menceritakan ke orang lain perihal kejadian ini. Malam itu benar-benar malam yang terasa sangat panjang. Aku waktu itu hanya berdiam di ruang tamu bersama ketiga temanku, ditemani oleh bapak dan warga yang lain. Dan saat pukul 2 malam, kami mendengar di luar ada suara burung dara dasi. Di situ aku langsung ingat. Saat terdengar burung ini, sosok itu biasanya mendekat. Pak, sosok itu datang lagi nggak, Pak? Emang kenapa? Tadi dari kebun sampai di jalan, burung dara dasi ini seperti mengikuti kami, Pak. Seakan jadi pertanda sosok itu akan datang. Bapak waktu itu mengintip dari balik gordeng. Dan saat melihat tepat di halaman, sosok hitam itu sudah berdiri. Astagfirullah, sudah datang lagi. Warga yang waktu itu mendengar ucapan bapak, mereka pun mengintip dari balik gordeng. Dan ternyata benar, mereka semua melihat sosok bayangan itu berada di halaman seperti berusaha hendak masuk ke rumah. Namun dia seperti terhalang oleh sesuatu. Sosok itu lalu berkeliling ke rumah. Aku waktu itu hanya terdiam sambil terus saja berdoa, berharap waktu subuh segera tiba. Hingga tak berapa lama, dari arah dapur terdengar suara benturan yang cukup kencang.
Bapak waktu itu ditemani salah satu tetangganya langsung berlari ke arah dapur. Namun dari dapur tak terlihat ada apapun. Seperti sosok itu berusaha hendak masuk dan menabrakkan dirinya. Bergegas, Bapak langsung kembali ke ruang tamu. Aku waktu itu hanya ketakutan. Terlihat seluruh tubuhku dibasahi oleh keringat. Begitu juga kedua temanku yang hanya bisa terdiam. Mereka tak berbicara sama sekali. Aku waktu itu merasa benar-benar menyesal atas perbuatan yang kulakukan. Hingga setelah melewati rentetan teror malam itu, akhirnya azan subuh pun terdengar. Kami waktu itu tidak tertidur. Bapak langsung menyuruh kami untuk melaksanakan sholat subuh. Bergegas waktu itu kami bertiga langsung mengikuti Bapak dan warga yang lain untuk melaksanakan sholat subuh. Dan setelah melaksanakan sholat subuh, para tetangga yang dimintai tolong oleh Bapak itu, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Setelah pukul 7 pagi, Bapak menemani kami untuk pergi ke rumah Pak Yudo sambil membawa buah durian yang kami ambil di kebunnya. Sesampainya di gerbang rumah Pak Yudo, tampak Pak Yudo sedang duduk di depan rumahnya, seakan dia sedang menunggu kedatangan kami. Setelah mengucapkan salam, akhirnya Pak Yudo menyuruh masuk. Bapak berbasa-basi dulu dengan Pak Yudo, hingga akhirnya Bapak meminta maaf atas perbuatan yang kita lakukan tadi malam. Pak Yudo waktu itu terus saja menatap ke arah kami. Hingga tak berapa lama, dia mulai berbicara. Bisa saya maafkan, tapi kan buah durian saya sudah kalian ambil, dan gak mungkin juga saya jual. Jadi mau tidak mau kalian harus ganti. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa juga. Kalian bakal tahu akibatnya seperti apa. Kami sangat kaget mendengar ucapan Pak Yudo seperti itu. Bapak juga seakan menahan marah mendengar ucapan Pak Yudo yang seperti itu. Karena kulihat wajah Bapak berubah menjadi merah padam. Namun Bapak coba tekan amarahnya. Beliau coba bernegosiasi kembali dengan Pak Yudo berapa harga yang diminta oleh Pak Yudo. Namun setelah mengucapkan harga, kami waktu itu kaget, termasuk juga Bapak. Karena harga yang diminta oleh Pak Yudo itu cukup besar. Jadi dia meminta buah duriannya itu diganti dengan padi sebanyak 2 karung. Bapak langsung menghela napas panjang. Tapi mau bagaimana lagi? Daripada anaknya celaka, apalagi saya waktu itu melibatkan kedua teman saya. Mau tidak mau, Bapak akhirnya menyetujui apa yang diminta oleh Pak Yudo. Memang, minggu kemarin Bapak baru panen di sawahnya, jadi Bapak mempunyai stok padi. Dengan berat hati waktu itu, Bapak menyerahkan padi tersebut kepada Pak Yudo. Aku waktu itu benar-benar menyesal. Aku tidak menyangka perbuatanku itu benar-benar merugikan orang tuaku. Dan setelah semuanya selesai, Bapak, aku, Dadan, dan Dodi langsung pulang ke rumahku. Di rumah, habis-habisan aku dimarahi oleh Bapak. Namun Dodi dan Dadan, mereka memang tidak dimarahi oleh Bapak. Karena Bapak tahu, penyebab mencurinya durian ini disebabkan oleh hasutanku yang mengajak Dadan dan Dodi. Aku waktu itu hanya bisa tertunduk pasrah karena aku mengakui kesalahanku. Setelah itu, Dodi dan Dadan langsung pulang ke rumahnya. Aku berharap kejadian ini tidak tersebar ke warga yang lain. Takutnya bukan aku yang kena malu, tapi Bapak yang kena imbasnya. Kalau warga lain menganggapku pencuri, aku tidak masalah. Karena memang itu resiko dari perbuatanku.
Tapi aku tidak tega kalau bapakku dicap sebagai bapaknya pencuri. Namun ternyata 4 warga yang datang menolong bapak, mereka benar-benar bungkam. Tidak menceritakan kejadian tersebut ke warga yang lain. Dodi dan Dadan pun, mereka tidak menceritakan kejadian yang mereka alami kepada orang tuanya. Setelah kejadian itu, benar-benar saya tidak mau mengulangi perbuatan itu kembali. Karena memang mencuri itu salah, walaupun di kebun orang yang pelit. Namun tetap saja namanya mencuri, pasti akan ada akibatnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.